Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Widya Story, channel yang mengangkat berita viral, misteri, serta sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Bagi warga Blitar, mendengar nama makam gantung pasti sudah tak asing lagi. Namun bagi yang baru mendengar pastinya penasaran, apa memang ada sebuah makam yang digantung? Jika menyebutkan tentang makam gantung, maka orang juga akan teringat, yaitu seorang patih yang berasal dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sang patih dianggap sakti dikarenakan memiliki ilmu pancasona yang bisa membuat dia hidup kembali apabila jasadnya menyentuh tanah. Sehingga ketika beliau meninggal, makamnya haruslah tergantung dan tidak langsung menyentuh tanah. Lantas, apakah semua mitos itu benar? Apakah benar juga jika ada ilmu yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati? Maka, biar lebih jelas, simak video ini. Ilmu pancasona adalah ilmu yang dapat memberikan kekebalan dari senjata tajam kepada siapa saja yang memilikinya. Dalam bahasa, panca memiliki arti 5 dan sona adalah tempat. Jadi, bisa diartikan juga jika ilmu pancasona merupakan ilmu yang berasal dari 5 tempat, yaitu langit, bumi, gunung, samudera, dan juga surga. Dan menurut beberapa sumber, ilmu pancasona merupakan ilmu yang memiliki aliran putih. Bahkan dipercaya, mantra untuk memiliki ilmu ini harus diawali dengan basmalah. Ritual untuk memiliki ilmu pancasona adalah dengan melakukan puasa sunnah Senin Kamis selama 7 bulan. Setelah selesai 3 hari, berikutnya dilanjutkan dengan puasa sunnah 40 hari berturut-turut. Oke, kita lanjut ke Patih Joyodikdo ya. Sebelum diangkat menjadi patih, Joyodikdo muda dikenal suka melakukan tirakat dan berpuasa hingga mendapatkan berbagai macam ilmu kanuragan. Dalam hal ini dipercaya Joyodikdo mendapatkan ajian ini setelah gurunya wafat, yang akhirnya mewariskan ilmu ini padanya. Bahkan dikatakan gurunya bukan hanya berasal dari bangsa manusia, melainkan juga berasal dari bangsa jin. Joyodikdo adalah pengikut Pangeran Diponegoro dan ia memiliki keturunan darah biru dari kerajaan Mataram, karena beliau juga merupakan putra Adipati Kulon Progo. Kesaktian sosok ini juga teruji ketika terjadi peperangan antara Belanda melawan pasukan Pangeran Diponegoro. Ia sebagai pengikutnya, Joyodikdo yang waktu itu masih berusia 30 tahun ikut melakukan pertempuran, meskipun Pangeran Diponegoro telah ditangkap dan diasingkan. Joyodikdo menjadi salah satu orang yang paling ditakuti oleh Belanda karena kesaktian ilmu pancasonanya yang telah ia kuasai. Beliau juga dikabarkan beberapa kali mampu hidup kembali setelah dieksekusi oleh para tentara Belanda ketika ia berhasil ditangkap. Berkat peran dan kesaktiannya dalam melawan Belanda, ia menjadi sangat terkenal hingga Adipati Blitar memberinya gelar patih dan hadiah sebidang tanah yang sekarang berada di Jalan Melati di kota Blitar. Dan dari pemberian tanah tersebut, Joyodikdo akhirnya membangun sebuah rumah besar bersama dengan keluarganya yang sekarang diberi nama Pesanggerahan Joyodikdo. Dan hingga saat ini, rumah itu masih berdiri kokoh. Sebagai manusia biasa, meskipun memiliki ajian pancasona, Joyodikdo akhirnya wafat pada tahun 1909 di usia 82 tahun. Dengan ajian pancasona yang masih dimilikinya, dipercaya juga siapa saja yang memiliki ajian pancasona ini akan bisa hidup abadi hingga akhir kiamat nanti, selama ia masih menginjak tanah. Seseorang yang mempunyai aji pancasona dikatakan hanya bisa wafat apabila tubuhnya dipisahkan menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, maka bagian-bagian tersebut akan bersatu dan orang yang mempunyai ajian ini akan bisa hidup kembali. Agar tak bisa hidup kembali, maka ketika Joyodikdo wafat, jasadnya digantung di dalam sebuah peti besi yang disanggah dengan 4 tiang dengan ketinggian 50 cm, agar jasadnya tak bersentuhan langsung dengan tanah. Namun, jika ada ilmu putih, tentu saja akan ada ilmu hitam. Ada sebuah ilmu yang dipercaya sama saktinya dengan ilmu pancasona.
yaitu ilmu rawa rontek. Ajian ini dimaksudkan agar mereka yang menguasai ajian rawa rontek tidak akan mati dengan cara dibunuh, baik dengan senjata tajam, senjata api, racun, atau bahkan sihir. Tetapi ia akan mati dengan cara sakit. Hampir sama dengan ajian Pancasona. Ajian rawa rontek sangat jarang bisa dikuasai dan bahkan mantranya saja sangat sedikit yang mengetahuinya. Ajian rawa rontek adalah ilmu kesaktian yang legendaris dan juga sangat populer karena dimiliki oleh si pitung. Dengan menguasai ilmu ini, si pitung dapat menyerap energi lawan, seolah-olah lawannya itu tidak melihat keberadaan pitung. Karena itu, ia digambarkan seolah dapat menghilang. Dan menurut cerita rakyat, siapapun yang memiliki ajian rawa rontek tidak akan boleh menikah hingga akhir hayatnya. Beda dengan ajian Pancasona, pemilik ajian rawa rontek terkenal lebih gampang emosi, senang berbuat kejahatan dan juga anarkis. Hal tersebut tentu terjadi karena di dalam sel-sel tubuh memiliki ilmu rawa rontek sudah dipengaruhi oleh jin jahat yang telah bersemayam. Ilmu ini sangat langka dan jika ada yang bisa menguasai ilmu rawa rontek, pasti bisa dihitung dengan jari. Untuk memperoleh ilmu ini bukanlah hal yang gampang karena harus melewati berbagai ritual, harus pula dibarengi dengan tekad dan juga keyakinan yang kuat. Pemilik ajian rawa rontek harus melewati sangat banyak tahap untuk menyempurnakan ilmu. Ajian ini sendiri memiliki beberapa tingkatan, yaitu rendah, menengah, dan juga tinggi. Pada tingkatan rendah, jin jahat bersemayam di aura pemiliknya. Tujuannya baru untuk ilmu kebal, seperti tahan pukul dengan bacokan. Pada tingkat menengah, mulai mendekati ke kulit. Biasanya tahapan ini kebal, lebih kuat dari tingkat terendah. Kulit akan jadi sekeras batu karang dan badan bukan hanya tahan pukul dan juga senjata tajam. Pada tahapan tingkat tertinggi, disinilah jin memasuki sel tubuh sehingga mampu membangkitkan energi tenaga dalam dan mampu merekayasa percepatan regenerasi sel. Inilah yang sangat berbahaya. Biasanya umur pemilik ilmu ini sangat panjang karena kerusakan pada sel tubuhnya akan terus bergenerasi dengan cepat. Dikarenakan kematian itu kan terjadi bila tubuh fisik tak layak lagi bagi ruh dikarenakan kerusakan. Makanya orang-orang yang mati itu pasti disebabkan karena ada kerusakan di dalam tubuhnya. Jin tidak akan memasuki ruh itu jika tubuh kita tetap kuat, kecuali manusianya yang membuka akses bagi makhluk metafisika itu untuk bisa menguasainya. Ajian rawa rontek merupakan ilmu langka dan memiliki kelebihan, yaitu bagian tubuh yang sudah terpotong akan bisa tersambung kembali. Kelemahan ajian rawa rontek juga mirip dengan ajian Pancasona, yakni dengan membakar atau menyangkutkan tubuhnya di atas pohon. Intinya, bagaimana caranya agar kaki tidak menyentuh bumi. Namun bedanya, kelangkaan ilmu ini disebabkan karena ilmu tidak bisa diturunkan kepada orang lain. Itulah cerita tentang ilmu Pancasona yang bisa Widya Story sampaikan. Perkara mau percaya atau tidak, semua itu kembali ke keyakinan kita masing-masing. Sekian cerita yang bisa admin sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.